为师命你追查独孤拜天。这到底是个什么地方？ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Eternal Strife. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu ya. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Baitian yang memberikan hormat kepada gadis sebelumnya. Baitian sudah mengakui jika kekuatan dari gadis ini lebih kuat daripada dirinya, jadinya Baitian pun menghormati gadis ini dengan menyebutnya sebagai guru muda. Namun gadis itu menyuruh kepada Baitian untuk menyebutkan namanya saja yang bernama Suan. Dan karena di sini Suan telah membuktikan kalau dirinya ini lebih kuat daripada Baitian, maka Baitian sekarang telah menjadi adik angkat dari Suan. Namun Suan di sini menyampaikan kepada Baitian kalau dirinya di sini kesulitan menyebut nama Baitian. Jadinya dirinya akan menyebut nama Baitian dengan sebutan Xiaobai saja. Baitian di sini hanya bisa menuruti perkataan Suan saja, lalu Suan memberikan topeng pada Baitian untuk memakai topeng itu yang dimana topeng ini merupakan topeng kulit agar bisa menutupi identitas dari mereka berdua. Sontak ia pun setuju dan memasang topeng pemberian dari Suan itu. Selain dari wajahnya, Baitian juga dapat merubah suaranya layaknya orang dewasa. Suan memberitahu alasan kenapa mereka berdua memakai topeng itu karena di sini mereka berdua akan melakukan perburuan sebuah harta karun. Namun Baitian yang mendengar itu merasa sedikit keberatan guys. Dirinya ingin mencoba untuk mengundurkan diri. Namun Suan mengancam Baitian jika Baitian berani untuk undur diri, maka pedangnya akan melayang kepadanya. Sedangkan di sekte dari awan langit terlihat adanya Master Pai yang mencoba untuk mengendalikan batu esensi yang sebelumnya dimiliki oleh Baitian. Master Pai mencoba untuk mengeluarkan kekuatan dari batu itu, dia merasa sangat kesulitan. Dirinya sama sekali tidak bisa menggunakan batu tersebut. Lalu sang Master pun memanggil Jin Yu untuk bertanya mengenai batu esensi, kenapa ya batu esensi tidak bisa bekerja. 师儿，可发现有什么蹊跷吗？ Muridnya yang mendengar itu jelas ia mengetahui alasannya tapi tidak memberitahukannya guys. Karena kekuatan itu sebelumnya telah masuk ke dalam tubuh Baitian. Tetapi di sini Jin Yu tidak menceritakan kepada masternya karena dirinya telah membuat janji kepada keluarga Dugu kalau rahasia itu tidak akan tersebarkan. Ketua sekte yang mendengar jika muridnya tidak mengetahui hal ini mewajarkannya karena dia yang tidak mengerti kekuatan dari batu esensi ini. Dan tidak lama kemudian adanya seorang pria yang masuk ke dalam sana. Dia bernama Jiaoling. Kedatangannya ke tempat dari ketua sekte adalah untuk memberitahu tentang pendapatnya mengenai batu esensi yang dimiliki oleh ketua sekte. Dia di sini memberitahu kepada ketua sekte kalau batu esensi itu sebelumnya dipegang oleh cucunya Pei Yu yaitu Baitian. Jadi kemungkinan kekuatan dari batu esensi itu telah berada di dalam tubuhnya. Yang kemungkinan juga ia telah mempelajari kekuatan tersebut dari leluhur keluarga Dugunya. Mendengar hal itu, sang ketua sekte menyuruh kepada Ling Er untuk mencari Baitian dan menyuruhnya untuk mencarikan bukti mengenai pendapatnya ini.
Kemudian Shin pun berpindah ke tempat Bai Tian dan juga Soan yang sekarang berada di tempat dari rumah kosong. 门没锁呀，会是做贼吧？ Kedatangan mereka berdua untuk mencari harta karun sesuai dengan perkataan Suan sebelumnya. Namun di sini Bai Tian terlihat begitu takut karena di sini ia tidak berani dengan hal-hal yang berbentuk hantu. 轩轩， 不过是一根狗骨头。 还我命了！ Berbeda dengan Suan, ia justru semakin tertarik di tempat seperti ini. Ia bahkan tidak sabaran untuk bisa melihat adanya hantu di tempat ini. Tetapi tidak lama kemudian Suan malah ketakutan dengan melihat adanya para tikus yang keluar dari sana. Hal itu pun membuat Suan ketakutan sampai dirinya bersembunyi di balik badan dari Bai Tian. Bai Tian pun membantu Suan dengan mengusir para tikus tersebut menggunakan kekuatan spiritualnya. 一个地级高手竟然怕老鼠， Bai Tian juga sempat merendahkan Suan karena Suan ternyata yang takut dengan para tikus. Padahal Suan memiliki kekuatan yang lebih besar daripada dirinya. 原来地级高手也有软肋。 Tidak lama keduanya pun memasuki rumah kosong tersebut. 这到底是个什么地方？ Di sini Bai Tian tampak begitu kebingungan dengan tempat ini guys. Bagaimana Suan bisa mengetahui adanya tempat kosong seperti ini? Namun Suan tidak mau menjawab pertanyaan Bai Tian. Suan malah mengajaknya untuk memasuki dan menyusuri tempat ini mencari harta karun yang sedang mereka incar. Tetapi di sini Bai Tian tidak mengetahui benda apa yang sedang mereka cari. Bai Tian juga merasa rumah kosong seperti ini tidak akan menyimpan harta karun yang sangat berharga. Bai Tian pun sadar kenapa alasan Suan mengajak dirinya di rumah kosong ini karena Suan yang takut dengan tikus. Di sini Bai Tian diajak untuk melindungi Suan dari serangan tikus. Keadaan ini Bai Tian merasa kalau dirinya semakin lama di rumah ini hanya semakin membuang waktu saja. Jadinya Bai Tian berniat untuk pergi meninggalkan Suan. Namun Suan sangat memohon kepada Bai Tian untuk menemani dirinya. Tetapi Bai Tian tidak mau dan tetap akan meninggalkan Suan. Suan yang mendengar itu pun kesal kepada Bai Tian dan langsung menghajar Bai Tian sampai membuatnya ketakutan dan mau menuruti lagi perintah darinya. Setelah Bai Tian melakukan pencarian, Bai Tian tidak menemukan barang-barang yang berharga. Di saat itu, Suan sadar jika mereka ingin menemukan harta karun yang berada di tempat ini. Pertama mereka harus menghancurkan napas pelindung dari tempat ini terlebih dulu. Yang rumor katanya tempat ini dilindungi oleh suatu napas yang misterius. Jika mereka berhasil menghancurkan napas tersebut, maka mereka bisa mendapatkan harta karun itu. 这里为什么有这么多说鼠吗？ Dan tidak lama kemudian mereka menyadari sesuatu hal yang dimana tikus yang berada di tempat ini itu keluar di suatu tempat. Jadinya mereka memutuskan untuk pergi dari sana. Dan di sana ternyata mereka menemukan sebuah benda misterius yang seperti sebuah rantai yang diikatkan di dalam lubang. Di sini Bai Tian pun disuruh Suan untuk menari ke lantai itu. Bai Tian awalnya tidak mau, tetapi karena ancaman dari Suan, Bai Tian pun mau tidak mau menuruti perkataannya. Setelah Bai Tian menari ke lantai itu, tiba-tiba saja rumah kosong ini pun bergetar. Selain itu dari bawah tanah terbuka pintu rahasia yang ukurannya itu sangat besar. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Jang Tian merasakan adanya sesuatu hal yang penting dalam tempat ini. 这么恐怖？这里是也有很重要的东西。 Bai Tian yang mendengar itu pun langsung mengajak Suan untuk masuk bersama-sama. Yang lebih tepatnya di sini Bai Tian yang langsung menarik tangan Suan sebelum mereka membicarakan terlebih dahulu. Untungnya di sana Suan memiliki ide dengan menggunakan pedangnya ia tusukkan ke arah dinding, membuat mereka berdua pun bisa mendarat dengan selamat. Di dalam sana mereka melihat adanya sebuah kotak yang mengeluarkan aura berwarna ungu. Aura tersebut mengeluarkan aura yang tidak sedap. Suan sepertinya mengetahui aura apa yang berwarna ungu itu. Suan merasa jika aura tersebut merupakan aura kebencian. Namun di saat itu tiba-tiba saja terjadi ledakan pada kotak aura ungu itu. Di saat menahan ledakan itu, Bai Tian juga berbicara kepada kakek Jang untuk menanyakan benda istimewa apa yang tadi dirasakan oleh sang kakek.
Si kakek menjawab kalau dirinya tidak bisa memastikan benda apakah itu karena ingatan dari kakek Jang sendiri yang masih buruk. Tetapi kakek Jang bisa memastikan kepada Bai Tian kalau benda tersebut ada hubungannya dengan dirinya. Dan si kakek yakin jika benda tersebut merupakan benda yang sangat penting. 人自言自语什么呢？跟紧点儿。 Suan yang berada di samping Bai Tian pun merasa kesal karena Bai Tian yang bengong seperti berbicara dengan sesuatu. Di sini mereka masih berada di dalam lubang yang sama dan mereka harus memeriksa kotak itu. Dan ternyata setelah mereka dekati, kotak itu ternyata berukuran raksasa dan ternyata itu bukanlah kotak, melainkan sebuah gerbang ke tempat lain. Keduanya pun memasuki ruangan tersebut. Tetapi setelah mereka berdua masuk ke dalam sana, tiba-tiba saja mereka berdua malah menghadapi seekor naga dan musuh yang lainnya. Suan bersama Bai Tian pun berusaha untuk menghindari serangan mereka. Suan menggunakan pedangnya dan juga teknik bela dirinya menghajar para musuh tersebut sampai Suan berhasil menjatuhkan ketiganya. Akan tetapi para penjaga lainnya masih menyerang ke arah Bai Tian. Dia pun tak tinggal diam dan langsung menggunakan teknik bela dirinya menghajar para musuhnya. Lalu Suan bersama Bai Tian pun maju ke arah dari sang naga itu. Setelah mereka berhadapan dengan sang naga, dia pun langsung menyerang ke arah mereka berdua. Dan serangan tersebut mampu membuat Suan dan Bai Tian merasa terpojok dan langsung terpental. Di saat situasi yang kritis tak disangka, Suan bisa mengeluarkan teknik bela diri yang ia lancarkan ke arah sang naga. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka langsung aja kita sebut sebuah kata pamungkas. Waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa ya di video selanjutnya.